Arg. Nggak mungkin. Ratna menutup mulut. Retinanya hampir robek memindai noda merah di spray putih. Apa aku? Udah gak? Pria berkumis itu menyeringai. Apa kamu mau mengulanginya lagi, baby? Najis. Ratna membuang bantal ke wajah pria itu. Kamu siapa? Kenapa ada di kamar ini? Apa Kafka udah minta kamu bohong, hah? Kafka. Pria itu menyipitkan mata. Siapa dia? Ratna ingat terakhir kali kesadarannya normal hanya ketika Kafka pingsan. Setelah itu dia berpesta pora dengan minuman alkoholnya. Ini kamarku. Kenapa kamu bisa masuk? Ratna ingin muntah karena pria yang ada di depannya sangat buruk rupa. Jelas pria itu 180 derajat berbeda dari Kafka yang atletis. Lelaki itu kisaran umur 40 tahun dengan kerutan tipis di wajah dan perut buncitnya yang mengalahkan wanita hamil. Bukan aku yang memaksamu tadi malam. Kamu tadi malam yang mengikutiku. Lelaki itu mengambil bathrobe putih. Mau aku ceritakan kronologinya? Ratna masih gemetaran sambil memeluk diri di dalam selimut putih. Tadi malam aku baru pulang dinas, lalu menginap di sini. Padahal aku lagi bokeh, nggak pesan cewek dari micet. Waktu aku baru masuk kamu langsung membuka pintu lalu kamu langsung menyerangku. Nggak mungkin. Ratna menutup telinga dengan tangan. Tadi malam aku yakin itu adalah Kafka. Kenapa bisa jadi bapak-bapak genti seperti kamu? Itu rezeki bagiku. Tadi malam untung saja pintuku renggang jadi bidadari sepertimu bisa masuk. Pria itu mengedipkan mata sipitnya. Pergi dari sini sekarang. Pergi. Tangis Ratna pecah. Seharusnya aku menikmati malam pertama ini bersama Kafka, tapi kenapa malah kecebong tua ini yang melakukannya? Pria berbadan tambun itu mendekat. Menjulurkan tangan. Perkenalkan, namaku Burhan. Aku duda beranak 3. Plak. Ratna menamparkan pria itu. Pergi dari sini. Kamu sudah merusak masa depanku. Kenapa, baby? Ia masih tampak tenang. Kamu ingin aku bertanggung jawab. Oh, dengan senang hati aku melakukannya. Itu tidak akan pernah terjadi. Kamu tahu aku siapa? Aku ini calon istri CEO Dharma Agung. Kafka seharusnya ada di sini, kecebong. Jangan marah-marah begitu dong sama Om Burhan. Pria itu mencolek dagu Ratna dengan manja. Arg, pergi. Ratna meronta. Loh, aku yang pesan kamar ini, kenapa kamu yang menyuruhku keluar? Ratna beringsut dari tempat tidur itu dengan selimut yang terlilit di tubuh. Tangan Ratna gemetar memunguti baju dan pakaian dalamnya. Ia lekas mengenakan itu dan meninggalkan tempat itu. Baby, kalau perlu Om Burhan, telepon ya. Pria itu menjulurkan sebagian kepala keluar pintu. Ratna menoleh sejenak dan memperhatikan nomor kamar hotel itu. 69. Seharusnya dia pergi ke kamar nomor 96. Wanita berambut pendek itu makin pucat. Pikiran jadi kacau balau. Pria bernama Burhan itu masuk ke dalam kamar. Untung tadi malam direkam. Sepertinya wanita itu kaya. Hahaha. Sementara itu yang terjadi jam 8 malam setelah Kafka pingsan adalah dia masuk ke dalam kamar yang sudah disiapkan Ratna. Tidak terjadi apapun. Dia tidur dengan nyenyak dan bangun di pagi hari. Aku di mana? Kafka memperhatikan ruangan dengan dinding dan furnitur serba putih. Ponselnya berdering berkali-kali. Astagfirullah, aku lupa salat subuh. Untuk mengobati rasa bersalahnya, dia tetap melanjutkan salat subuh karena tak mau menumpuk dosa yang kian menggunung.
Tak lupa juga Kafka membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Selama mengenal Fazila, hati itu selalu menggerakkan dia untuk beribadah. Ibadah itu yang menguatkan Kafka. Ditambah bonus ketenangan batin. Itu adalah sebuah nikmat yang tidak semua hambanya miliki. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kafka mengusap wajah. Memperhatikan ponselnya yang berdering sejak tadi. Usai merampungkan ibadah pagi, Kafka baru bertanya kenapa dia bisa di tempat itu. Tadi malam Kafka mengingat dirinya pingsan. Astagfirullah, aku tidak melakukan sesuatu bukan dengan Ratna. Selama ini Kafka selalu mendengar pesan sang ibu untuk tidak melakukan hubungan di luar nikah. Untuk memastikan hal itu, dia pergi ke manajemen hotel. Kafka ingin melihat rekaman kejadian tadi malam di depan kamarnya. Untung saja tidak ada apapun. Namun, dia tidak melihat Ratna muncul. Aku tahu Ratna nggak mungkin berbuat aneh. Dia tahu aku lelah. Kafka tersenyum keluar dari ruang kontrol CCTV hotel itu. Kafka masih menaruh kepercayaan pada Ratna. Bahwa perempuan itu tulus dan baik. Hanya saja dia sedikit mengakui jika perasaan itu sedikit banyak sudah terkikis. Cinta itu juga mulai dipertanyakan. Ratna, Fazila, Dito, mereka semua mengirim pesan. Kafka lebih memilih membuka pesan dari Fazila. Fazila, Assalamualaikum, Bapak kenapa nggak masuk hari ini? Fazila, saya ingatkan kembali jadwal Bapak untuk ketemu dengan pihak manufaktur. Kafka tersenyum sambil mengetik pesan di ponselnya. Kafka, aku baik-baik saja. Aku akan ke kantor siang nanti. Lagi pula jadwalku pagi ini tidak ada. Fazila, Alhamdulillah, syukurlah begitu. Entah kenapa kepedulian kecil itu Kafka anggap sebagai sebuah perhatian yang bermakna. Mampu menciptakan senyum di pagi hari. Sementara itu ponselnya berdering kembali. Kali ini Ratna menelepon. Halo, sayang. Kamu tidak ada salam, terus panik gini kenapa Rat? Aku. Ratna menggigil setelah mengguyur dirinya di bawah shower. Keluar dari sana setelah 1 jam. Aku takut Kaf. Rat, kamu sakit. Kamu nerima aku kan walau apapun yang terjadi. Aku butuh jawaban kamu. Aku mohon maafkan aku. Kafka sempat menengok ke arah ponsel itu sejenak. Ya Allah Rat, kamu kenapa? Coba bawa berzikir. Saat seperti ini coba ingat Allah. Aku. Ratna merutuki rencana sembrononya yang menciptakan masalah baru. Kamu pesankan aku hotel ya tadi malam. Aku sudah mengecek, ada 2 orang pria yang membawaku dari CCTV. Iya, sayang. Kamu masih di sana. Kamu nggak ada ngeliat aku di CCTV kan? Aku cuma lihat CCTV di depan kamarku. Nggak ada sayang. Ratna menghela napas dengan suara paraunya. Sebab, Kafka tak tahu dirinya salah kamar dan tidur dengan pria perut buncit. Sudah lebih baik sekarang? Tanya Kafka. Atau mau aku panggilkan dokter? Terima kasih sayang, kamu selalu baik sama aku. Sejak Fazila masih hidup dan jahat sama aku, kamu selalu lindungin aku. Ratna hanya punya satu cara lagi, tetap memastikan konsistensi Kafka untuk membenci Fazila. Jika suatu saat kedok Fazila di balik cadar itu terbongkar, Kafka pasti akan membencinya. Sedangkan kesucian yang sudah terenggut pria asing itu, Ratna masih belum bisa menemukan solusi. Pasalnya pernikahan mereka belum menemui titik terang. Sayang, aku mau istirahat dulu. Kini Ratna mencoba bermain tarik ulur. Wanita itu merasa Kafka sudah tak seperti dalam pengaruh guna-guna.
Lewat sapaan yang tidak ada kata sayang saja sudah terasa perih bagi Ratna. Enggak, aku harus bisa meyakinkan Kafka. Dia harus menikah sama aku. Kafka pula dengan rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap perusahaan, datang ke kantor. Berjalan terburu-buru. Pak Kaf. Bilal mencegat saat mereka masuk ke dalam lift. Mau ngapain kamu? Tanya Kafka dingin sambil merapikan setelan jas hitam. Saya mau ketemu sama Fazila. Ini jam kerja. Saya cuma mau mempertanyakan sama dia kenapa blokir nomor saya. Kafka hampir menyemburkan tawa. Itu karena ulah dia. Sehari yang lalu saat Kafka tahu Bilal ingin melamar Fazila, dia dengan sigap memboyong wanita itu jalan bersama. Kafka diam-diam meretas ponsel Fazila saat wanita itu ke toilet. Lalu memblokir nomor Bilal dan Agam. Hanya saja Fazila belum sadar. Kafka juga berdoa semoga wanita bercadar itu tidak sadar. Kamu mau kemana? Kafka baru sadar dari lamunannya saat lift terbuka. Mau ke tempat Fazila. Nanti saja. Kami hari ini ada meeting di luar. Tapi Pak, ini jam kerja. Tidak ada korupsi waktu. Kafka mendorong Bilal untuk masuk ke dalam lift itu lagi. Bilal tak punya daya. Dia harus menuruti pria yang meskipun itu adalah sang sepupu, tapi CEO di tempatnya bekerja. Kafka rasanya ingin cepat-cepat ketemu dengan Fazila. Pak, kami sudah siapkan semuanya. Hanya tinggal tergantung negosiasi Bapak saat pitching nanti. Fazila memberikan berkas itu. Matikan HP kamu. Kafka tahu mau Fazila curiga padanya karena sudah mengeksploitasi ponsel itu untuk melakukan kegiatan ilegal. Hanya saja Kafka yakin Fazila tidak akan pernah curiga padanya. Lain cerita kalau wanita bercadar itu peka. Ya sudah sekarang komunikasi tim kita untuk berangkat sekarang. Kafka tak perlu lagi latihan orasi dan segala tete bengeknya. Dia berpengalaman selama 5 tahun terakhir dalam bernegosiasi. Fazila mengetik sesuatu dengan cepat di ponselnya. Lalu merapikan cadar putih yang tersemat di hijab pink. Ayo kita berangkat. Kafka berjalan bersama dengan penasihat keputusan, pengacara perusahaan mereka. Fazila pula di belakang sibuk mencatat di ponsel setiap gagasan yang dibicarakan orang-orang besar itu. 2 buah mobil meluncur ke sebuah hotel. Mereka akan melakukan pitching dengan staf pemerintahan yang bertanggung jawab dengan proyek itu. Ketika tiba di sana Fazila kembali berhadapan dengan orang-orang besar. Ia merasa di balik musibah itu ada banyak sekali hikmahnya. Alhamdulillah. Fazila masuk ke ruangan itu. Kalau Wildan tidak sakit, dia pasti tidak akan mendapatkan pengalaman berharga itu. Fazila selalu melakukan pekerjaannya dengan penuh cinta, ikhlas, dan rasa syukur yang berjuta-juta rasanya. Setidaknya pengalaman bertemu dengan orang sukses itu adalah kenangan terindah. Sebelum Fazila nanti pergi dari hidup Kafka. Silahkan Pak Kafka. Pegawai Kementerian Agama itu menunjuk sebuah podium. Kafka sudah menyiapkan diri. Menyalakan layar hologram yang berupa arsitektur pembangunan Islamic Center. Kami harap dengan konsep Madani ini bisa memberikan pandangan setiap pembangunan ini sudah diperhitungkan. Kami tetap mengimplementasikan 4 sumber hukum Islam di dalamnya. Penjelasan Kafka dengan layar hologram itu memikat hati Fazila. Dia dulu tahu betul kenapa dirinya cinta dengan pria itu. Kafka adalah sosok yang pintar dan tampan. Siapa wanita yang tidak kelepek-kelepek? Astagfirullah. Fazila kembali mengingat kenyataan pahit jika kagum berlebihan itu bisa mengundang dosa. Fazila mengelus dada saat duduk di jejeran kursi pendengar. Dia selalu menyertai Allah di dalam hati.
Selama proses mencari jati diri dulu, Fazila memegang prinsip mencintai Sang Pencipta melebihi dari apapun. Manusia dan segala yang ada di alam semesta berpotensi melukai diri. Namun, Sang Pencipta tidak. Prok, prok, prok. Semua orang tepuk tangan dengan penjelasan Kafka yang lugas dan inovasinya membuat kepala para petinggi itu manggut-manggut. Kafka kembali ke samping Fazila. Bagaimana penampilanku tadi? Bagus. Hanya itu saja. Terus Bapak mau dengar kata apa dari saya? Sudahlah. Gak penting. Sekarang kita sudah bisa mempertahankan tender ini. Sekarang kita bentuk tim pengawas. Kafka lalu berkomunikasi lagi dengan para staf pemerintahan itu. Fazila tak bisa melawan derasnya arus perasaan. Dia berdoa semoga Wildan segera sembuh. Kalau tidak Fazila akan sulit membendung perasaan itu. Cinta yang tumbuh lewat kebersamaan itu memang selalu berhasil menciptakan huru-hara. Saat sore hari, Fazila buru-buru untuk pulang. Namun, di lobi kantor ia sempat berhenti. Mas Agam. Fazila mengerjapkan mata. Faz. Dokter itu menghampiri Fazila dengan kemeja putihnya. Mas ngapain datang ke sini? Fazila tak nyaman diperhatikan orang-orang di sekitar lobi itu. Aku cuma penasaran saja, kenapa kamu memblokir nomorku? Tanya Agam dengan nada kecewa. Astagfirullah, nggak ada mas. Kok bisa ya? Fazila lekas mengecek ponsel. Ya Allah, ini kok. Faz, kita perlu bicara. Tunggu dulu. Bilal datang. Faz, kenapa kamu tega memblokir nomorku? Hah? Ya Allah. Kok bisa Mas Bi? Fazila kembali mengecek ponselnya dan benar saja. Dua pria itu saling pandang. Kamu siapa? Tanya Bilal. Aku ini calon suami Faz. Serius? Agam melotot. Enggak, Mas Bi ini orangnya emang suka bercanda. Fazila makin tak nyaman dengan situasi itu. Saya mohon maaf ya dengan kalian berdua, demi Allah ini bukan perbuatan saya. Fazila. Kafka ada di belakangnya. Siapkan meeting sekarang juga. Tapi Pak meeting apa lagi? Ini kan udah jam pulang, saya harus jemput anak, kasihan mereka. Nanti aku akan menyuruh supirku jemput mereka. Cepat siapkan ruang meeting sekarang, ini khusus tender Islamic Center. Kafka dengan gaya cool itu menatap tajam pada Agam. Agam memang belum pernah bertemu dengan Kafka, tapi dia tahu dirinya sedang ta'aruf dengan Haura. Ya udah Mas Bilal, Mas Agam saya pergi dulu. Assalamualaikum. Fazila terpaksa mengikuti cara kerja Kafka. Kini Bilal dan Agam saling pandang. Mas lagi deketian Faz? Tanya Bilal sinis dengan menyilangkan tangan ke kemeja hitam. Saya permisi dulu. Agam malas berdebat, dia tahu sekarang Fazila adalah sosok wanita yang banyak diincar pria. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan 1 bulan berlalu. Kafka merasa hatinya tenang bila ada Fazila. Namun, auranya seketika berubah suka emosi saat bersama Ratna. Kenapa dia belum datang? Kafka menengok meja perempuan itu di samping pintu ruang kerjanya. Bilal dengan wajah putus asa datang ke meja itu. Pak, kenapa susah sekali ketemu dengan Faz? Kenapa Bapak bikin dia sibuk banget? Udah gitu saya harus keluar kota pula selama sebulan ini. Kafka berdecak. Kamu protes. Kapan coba saya punya waktu buat lamar Faz? Nanti keburu diembat sama Mas yang waktu itu gimana? Kafka tak mempedulikan ucapan Bilal. Dia menelepon Fazila. Kenapa dia nggak angkat telepon? Kafka mengirim pesan. Tapi sebelum Kafka menelepon, dia mendapatkan pesan.
Fazila, Pak, saya izin. Sebulan ini sering pulang malam. Kita juga sama tim sering bolak-balik keluar kota. Saya sakit. Astagfirullah. Kafka lupa dengan kesehatan Fazila. Tiba-tiba ponsel Kafka kembali bunyi. Ratna. Ia menelan ludah sebab tak pernah menghubungi perempuan itu karena terakhir kali bertengkar 1 minggu lalu. Halo, sayang. Suara Ratna parau dari seberang sana. Kamu kenapa? Aku sakit. Sekarang aku ada di rumah sakit. Kamu gak ada niat mau jenguk aku? Kafka terdiam karena dia berencana untuk menjenguk Fazila. Namun, malah Ratna juga sakit. Baiklah, aku akan jengukin kamu. Kafka sadar diri, dia harus bertanggung jawab dengan wanita yang telah diberinya status pacaran. Kamu kan tahu aku nggak punya siapa-siapa. Aku cuma punya kamu, sayang. Iya Rat, nanti siang aku akan jenguk kamu. I love you. Kafka menutup ponsel itu. Dan kamu kenapa masih di sini? Saya nungguin Fazila, Pak. Dia sedang sakit. Nggak akan masuk. Serius. Ya Allah. Ini kesempatan baik kayaknya buat deketin. Mendengar kalimat itu hati Kafka jadi panas. Dia sekarang lagi pulang kampung. Jangan ganggu dia. Gimana saya mau ganggu Pak? Nomor saja diblokir. Tapi saya percaya Faz gak mungkin setega itu. Apa mungkin Wildan atau Zidan ya yang main HP emaknya? Bilal berjalan meninggalkan Kafka. Kafka pula dengan langkah lemas masuk ke ruangan untuk memeriksa berkas penting. Di rumah sakit pula, Ratna menatap kosong ke dinding putih. Tangannya diinfus. Seharusnya aku sudah bahagia sekarang. Ini semua gara-gara Fazila. Apa aku lenyapkan saja dia? Sampai sekarang hubunganku stagnan. Ah sial. Ratna membaringkan diri dengan bosan. Gawai di tangannya bunyi. Ini nomor siapa? Ratna menerima panggilan telepon itu. Halo, ini siapa? Ini Om Burhan, baby. 2 biji mata Ratna hampir melompat dan kejang-kejang. Dari mana kamu dapat nomorku hah? Sialan. Baby, aku baru tahu ternyata kamu adalah desainer ternama. Aku dapat nomormu dari butik dong. Mau apa kamu? Kita harus bertemu, kamu hot sekali malam itu. Bagaimana kalau kita mengulanginya lagi? Jangan telepon aku lagi. Kalau kamu masih berani meneleponku, aku akan bunuh kamu. Oh, ganas sekali kamu baby. Kamu harus lihat betapa ganasnya dirimu di malam itu. Apa maksudmu? Ratna gemetar. Burhan mengirimkan video panas itu. Tangan Ratna gemetar membuka video itu. Arg. Sialan. Ratna kembali menelepon pria itu. Kenapa kamu baru memberitahu aku sebulan kemudian? Kamu merekamnya hah sialan. Jangan galak-galak dong baby. Apa maumu? Uang. Aku mau uang dan dirimu. Apa? Dasar gila. Aku memang tergila-gila denganmu, baby. Arg. Ratna melempar ponselnya hingga terburai. Dia terisak dan histeris. Itu. Dokter segera masuk ke dalam ruangan. Nona ada apa? Dokter wanita yang menanganinya menahan Ratna. Ratna terus terisak dan lebih tenang setelah ia memejamkan mata. Dia tak mau dikira gila. Aku pasti bisa menemukan jalan keluarnya. Ratna menggigit ujung kuku yang panjang. Usai diperiksa oleh dokter, Ratna lebih diam. Nona, ada kabar bahagia. Itu. Ratna mengangkat wajahnya yang pucat. Selamat, Nona sedang hamil sekarang. Apa? Hamil? Nggak mungkin. Arg. Ratna histeris hingga pingsan.